proyek megah pada dasarnya bertujuan menciptakan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Mulai dari jalan raya, bendungan, rel kereta, serta bangunan-bangunan lainnya. Hal ini sekaligus menjadi bukti eksistensi manusia yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Namun, sangat disayangkan tidak semua proses proyek pembangunan berjalan mulus. Pasalnya, sebagian proyek berskala besar seringkali menelan korban jiwa. Penyebabnya pun bermacam-macam, entah karena beratnya pekerjaan, lingkungan ekstrim, atau kediktatoran penguasa di masa itu. Memang, di masa sekarang kerja paksa sudah dilarang dan dihapuskan oleh International Labour Organization atau ILO. Walaupun demikian, kasus tewasnya ribuan pekerja demi terwujudnya sebuah mega proyek tidak bisa dilupakan begitu saja. Berikut beberapa pembangunan megah yang memakan banyak korban jiwa. Persiapan Piala Dunia 2022. Lebih dari 6.500 buruh migran yang membangun berbagai infrastruktur untuk Piala Dunia 2022 di Qatar dilaporkan tewas. Buruh migran yang tewas itu berasal dari kawasan Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal. Jumlah kematian tersebut merupakan akumulasi kasus selama 10 tahun pembangunan infrastruktur untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Rata-rata 12 buruh tewas setiap pekan. Buruh migran yang tewas diperkirakan jauh lebih tinggi jumlahnya karena kelompok buruh migran dari negara lain seperti Filipina dan Kenya tidak termasuk di dalamnya. Qatar menggenjot pembangunan infrastruktur sejak 10 tahun lalu dalam rangka persiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Tidak hanya stadion-stadion yang dibangun, melainkan juga bandar udara, jalan, sistem transportasi, dan hotel-hotel. Kecelakaan kerja dan berbagai penyebab lain melatari kematian para buruh migran tersebut. Namun, yang paling banyak ditemukan adalah apa yang diklasifikasikan sebagai kematian alami. Kematian alami dipakai untuk menyebut buruh migran yang meninggal dunia secara mendadak, seperti akibat serangan jantung atau gangguan sistem pernapasan. Pemerintah juga mengklaim bahwa tingkat kematian di antara buruh migran telah menurun karena reformasi yang dilakukan dalam sistem ketenaga kerjaan. FIFA selaku badan sepak bola dunia juga mengatakan bahwa perlindungan terhadap pekerja konstruksi Piala Dunia sangat tinggi. Dengan proteksi kesehatan dan keselamatan yang sangat kuat, frekuensi kecelakaan dalam proyek Piala Dunia lebih rendah jika dibandingkan kecelakaan dalam proyek-proyek besar lainnya di dunia. Jalan Raya Karakoram dikenal sebagai Jalan Tol Persahabatan di Tiongkok. Jalan Raya Karakoram menghubungkan Tiongkok dan Pakistan. Melintasi pegunungan Karakoram, jalan ini merupakan jalan beraspal tertinggi di dunia. Jalan Raya Karakoram menghubungkan wilayah yang di Tiongkok dan wilayah Baltistan, serta daerah di wilayah Pakistan. Karakoram Highway adalah sebuah jalan raya sepanjang 1.300 km yang menghubungkan kawasan Gilgit-Baltistan di Pakistan dan Silk Road di Cina. Jalan ini merupakan jalan raya terbesar di dunia, sekaligus sebagai jalan raya paling berbahaya di dunia. Walau dianggap sebagai jalan raya paling berbahaya di dunia, keindahan alam di sepanjang jalan ini begitu eksotis dan mempesona. Bagaimana tidak, selama perjalanan menyusuri jalanan ini, ada banyak panorama alam yang indah. Contohnya adalah tebing-tebing tinggi di sekeliling jalan, yang semakin magis ketika musim dingin karena salju yang menyelimuti, dan berbagai panorama cantik lainnya. Jalanan ini berada di ketinggian 4.693 meter di atas permukaan laut, sehingga tidak heran jika nantinya akan merasakan hawa dingin berselimut salju tebal pada waktu-waktu tertentu. Jalanannya tidak padat, sehingga pengendara dapat dengan santai memacu kendaraannya di sini, kecuali di beberapa wilayah yang memiliki medan cukup sulit untuk dilalui atau berbahaya. Di balik keindahannya, jalan raya ini konon memiliki kisah yang cukup kelam. Dibangun selama 20 tahun, mulai 1966 hingga 1986. Kabarnya, jalanan ini mengorbankan ratusan jiwa pekerja asal Cina dan Pakistan. Karakoram Highway ini memang dibangun atas kerjasama antara pemerintah Cina dan Pakistan. Terusan Panama. Akhir tahun 1999,
Amerika Serikat mengambil alih pengelolaan terusan Panama. Akuisisi ini mengikuti perjanjian Torrijos Carter yang ditandatangani 22 tahun sebelumnya di Washington, Amerika Serikat. Ide kanal untuk menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik sudah ada seberapa abad sebelum pembangunan terusan Panama dimulai. Salah satunya perjanjian antara Amerika Serikat dan Inggris pada April 1850. Konstruksi kanal baru terwujud pada tahun 1881. Prancis berinisiatif membangunnya melewati Panama. Ferdinand de Lesseps, seorang diplomat, dipercaya menjadi pimpinan proyek itu. Berbekal keberhasilan membangun terusan Suez di Mesir, de Lesseps percaya diri bisa menyelesaikan kanal itu. Apalagi panjang kanal diperhitungkan hanya sekitar 40% dari panjang kanal di Mesir yang menghubungkan Laut Tengah Mediterania dan Laut Merah. Rupanya perkiraan de Lesseps keliru. Medan kerja di Panama jauh lebih berat. Berbagai kesulitan teknis menghadang proyek yang berlangsung di wilayah hutan hujan tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi itu. Penyakit-penyakit tropis seperti demam, kuning, dan malaria mengancam para pekerja. Kantor Sejarah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut selama 9 tahun masa konstruksi ada sekitar 20.000 nyawa yang melayang karena penyakit itu. Sementara Ralph E. Avery dalam bukunya The French Failure mengutip pernyataan Kolonel William J. Gorgas, dokter yang bertugas di militer Amerika Serikat, bahwa jumlah buruh yang meninggal dari tahun 1881 hingga 1889 mencapai 22.189. Selain masalah kesehatan, keuangan perusahaan konstruksi juga bermasalah seperti inefisiensi dan korupsi. Perusahaan ini mengalami kerugian besar dan berakhir dengan kebangkrutan pada Desember 1888. Jalur kereta Burma. Jalur kereta api Burma juga dikenal sebagai jalur kereta api maut, jalur kereta api Siam Burma, dan nama-nama serupa adalah sebuah jalur kereta api sepanjang 415 km atau 258 mil antara Banpong, Thailand dan Tanbiuzayat, Burma yang dibangun oleh Kekaisaran Jepang pada tahun 1943 untuk mendukung pasukannya dalam kampanye Burma Perang Dunia Kedua. Nama yang digunakan oleh pemerintah Jepang adalah Taimen Ransetsu Tetsudou yang berarti Thailand Myanmar Ring Railway. Jalur kereta api ini ditutup pada tahun 1947, tetapi bagian antara Nong Pladuk dan Nom Tok dibuka kembali 10 tahun kemudian. Antara 180.000 dan 250.000 buruh sipil Asia Tenggara atau Romusa dan sekitar 61.000 tahanan perang sekutu dipaksa menjadi buruh kerja paksa selama pembangunannya. Sekitar 90.000 buruh sipil dan lebih dari 12.000 tahanan sekutu yang tewas. Bangunan ini juga salah satu saksi bisu Perang Dunia Kedua. The Great Wall China. Inilah proyek pembangunan paling banyak menelan korban jiwa sepanjang sejarah. Dalam rentang waktu lebih dari 2000 tahun, demi menyelesaikan tembok besar Cina, tidak diragukan lagi bahwa dinasti kala itu menerapkan kerja paksa kepada para budak dan tawanan perang. Dibutuhkan rentang waktu lebih dari 2000 tahun untuk menyelesaikan mega proyek ini. Sehingga para budak dan tawanan perang dipaksa untuk menyelesaikan proyek ini. Sejarah memperkirakan bahwa sekitar 2-3 juta orang meninggal selama proses konstruksi. Meskipun belum ada pembuktian terkait perkiraan ini, hal ini menjadi pembenaran sejarah kita. Bahkan, kita tidak tahu apakah metode-metode yang diterapkan selama proyek pembangunan ini aman bagi para pekerja kala itu.